Halo saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-teman, sebenarnya bukan semua saudara-saudara muslim kita di Indonesia ini saya perhatikan yang setuju dengan tindakan-tindakan intoleran dan tindakan-tindakan yang mengarah kepada radikalisme. Tidak semuanya mereka setuju, teman-teman, walaupun yang melakukannya adalah saudara-saudara seiman mereka sendiri. Saya masih bersyukur dan sangat bersyukur sekali masih ada saudara-saudara muslim kita yang pikirannya itu masih waras, teman-teman, ya. Walaupun mereka berbeda dengan kita, ya. Walaupun mereka berbeda, tetapi mereka masih bisa menghargai, bertoleransi dengan orang-orang yang berbeda itu tersebut. Masih bisa bertoleransi dengan kita, yaitu orang-orang yang berbeda imannya. Untuk menghargai mereka semua, dan saya pikir pemikiran-pemikiran mereka, sikap-sikap mereka, dan pandangan-pandangan mereka ini harus disebarluaskan. Supaya apa? Supaya menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin kondusif di negara ini, teman-teman. Semakin kondusif. Kita tahu seperti apa negara dan bangsa kita ini tergantung kepada seluruh komponen bangsa yang hidup di negara ini. Termasuk teman-teman yang Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, dan lain-lain. Dan tergantung kepada semua suku bangsa yang sudah ditakdirkan sebagai bagian dari Republik ini. Baik itu suku Minang, suku Batak, Jawa, Bali, Makassar, dan lain-lain. Semua berkepentingan untuk bisa menjaga keutuhan dari bangsa dan negara ini. Untuk itulah, teman-teman, semua pandangan-pandangan yang positif terhadap fenomena yang sekarang terjadi, kita harus sebarluaskan. Jangan sampai sesuatu yang positif ini dikalahkan oleh sesuatu yang negatif. Jangan sampai suara-suara yang positif ini dikalahkan oleh suara-suara yang negatif, teman-teman. Ya, kita sebarkan semua suara-suara yang positif, kita bantu untuk viralkan, teman-teman. Supaya apa? Supaya bisa mempengaruhi, bisa mencerdaskan, bisa mengedukasi banyak orang-orang di negara ini yang masih tertutup pikirannya, yang masih pendek pikirannya, yang masih picik cara berpikirnya, teman-teman. Hanya memikirkan dari leher ke bawah, tidak memikirkan dari leher ke atas. Untuk itulah, teman-teman, saya akan memutarkan beberapa pandangan, opini, pendapat dari saudara-saudara muslim kita yang masih waras, teman-teman. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Oh, alasannya karena itu ribut, mengganggu ketentraman warga sekitar. Lah, orang Islam sendiri banyak yang membuat acara, kegiatan, mengundang artis, membuat acara 3 hari 3 malam, dangdutan, musik. Apa kalian tidak pernah memikirkan bagaimana orang-orang Nasrani? Apa kalian tidak memikirkan orang-orang yang beragama selain Islam? Mungkin mereka pun risih. Tapi alasan kita sebagai orang Islam, kan ini tidak setiap hari. Ya sama, acara kegiatan mereka pun tidak setiap hari. Di mana toleransi kita sebagai agama Islam? Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjunjung akhlak sebagai puncak dakwah yang tertinggi terhadap
agama yang bukan Islam. Kita sebagai umat beragama harus mentoleransi, menghargai dan menghormati agama lainnya. Masalah sah atau tidaknya ibadah mereka itu biar menjadi urusan mereka dengan Tuhannya. Kita sebagai umat muslim juga tidak beribadah di masjid saja. Kita kadang beribadah di rumah ataupun di lapangan apabila kita merayakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah menurut Anda itu tidak sah? Ini pelajaran untuk kita semua agar tidak terjadi peperangan antara suku dan agama. Izin sedikit ya Pak, ada kata-kata Bapak tadi yang namanya Nasrani itu ibadahnya harus di gereja. Setahu saya, karena saya punya tetangga, ibadah itu mereka sudah suka juga ngelakuin di rumah. Ada kebaktiannya, sama halnya dengan kita muslim Pak. Terkadang kita ada pengajian di rumah, kajian-kajian islami di rumah. Kadang kita ada sholat tarawih bersama di rumah pada saat buka bersama. Ya semuanya lah, kita ibadah itu bisa di mana aja. Tidak harus di tempat ibadah, tidak harus di masjid, tidak harus di gereja. Ya seperti itu Pak, jadi mohon toleransi agamanya Pak. Terima kasih. Ya Allah ya Rob, astagfirullahaladzim. Teman-teman, ayo dong kita belajar lagi gimana sih maksud toleransi itu. Kemarin saya bahas masalah orang yang mengucapkan selamat Natal itu maka keluar dari akidah, keluar dari Islam. Nah, sekarang ini orang yang mau ibadah jangan dilarang-larang. Walaupun mereka umat di luar Islam, non muslim, jangan dilarang-larang. Ayo kita belajar lagi apa sih bentuk toleransi lakum dinukum waliyadin yang kita tahu, yang kita maksud, apalagi orang Islam. Kita teman-teman, umat Islam ini seharusnya itu terkenal dengan antusiasnya, terkenal dengan toleransinya. Ya, jangan kita intoleran. Biar orang berkata apa, umat Islam itu intoleran dan segala macam. Yang penting kita di lapangan faktanya kita tuh tidaklah intoleran. Nah, perkara orang ibadah, saya sebagai umat Islam, nih bayangin ketika kita lagi merayakan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, sampai nutup-nutup jalan, sampai di lapangan dan sebagainya, tiba-tiba ada yang ngelarang kita ngamuk nggak sebagai orang Islam? Kita ngamuk. Sakit hati nggak? Kita sakit hati. Kita marah teman-teman. Maka saya himbau kepada teman-teman, apalagi umat Islam, tolong dong toleransi kita kepada walaupun umat non muslim, ya kita tetap jaga tali silaturahmi kita kepada mereka. Ingat, lakum dinukum waliyadin. Agama mereka, agama kita, agama kita. Kita nggak mau agama kita, ibadah kita dilarang-larang, ya. Begitu juga mereka, teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Malu gue. Kirain orang-orang kayak gini tuh udah musnah. Kirain pemikiran-pemikiran kayak gini tuh udah nggak ada. Kalau kamu memang paham tentang lakum dinukum waliyadin, kamu pasti tidak akan setuju dengan tindakan seperti ini. Saudara kita yang Kristen cuma mau ibadah di hari Minggu yang bertepatan dengan hari Natal tanggal 25 Desember. Kasian, langsung ditegur, langsung diusir, dipermasalahkan, padahal ibadahnya cuma 4 jam. Nah, ini aku nggak tahu ini siapa, yang jelas ada di situ, ada di kejadian itu. Dan beliau bilang, orang Kristen itu kan ibadahnya harus di gereja, ya kan? Kalau nggak di gereja kan nggak sah. Dia bilang begitu. Bapak, punten ya. Yang tahu sah atau tidaknya ibadah seseorang, ya umat tertentu, itu hanya dia dengan Tuhannya. Sama seperti kita. Yang menentukan sah atau tidaknya kita beribadah, sholat sekalipun gitu ya, itu cuma Allah Pak, cuma Tuhan kita. Jadi sebaiknya kita jangan sotoy soal sah atau enggaknya. Bayangin kalau misalnya posisinya itu dibalik, Islam jadi minoritas, kita nih minoritas, dan tinggal di tempat mereka yang mayoritas Kristen misalnya. Ingat, kita banyak loh ibadah yang dilakukan di rumah. Perempuan kalau sholat gak wajib ke masjid, bisa di rumah. Orang sakit, orang tua yang sudah jompo, janda-janda yang sedang dalam masa idah, tahlilan, syukuran, akikahan, maulid Nabi, baca Quran juga di rumah. Kalau kita dilarang sama mereka ibadah di rumah, gimana? Enak gak rasanya? Jelas enggak enak kan? Kalau mereka tidak ada maksud lain selain hanya ibadah, kenapa kita harus ganggu? Toh kalaupun kita diganggu juga kita nggak mau kan? Ayo generasi milenial, Gen Z dan yang lainnya, yuk kita berhentikan sikap intoleransi tersebut. Ya, di kita, berhenti di kita aja. Tumbuhkan toleransi.
Lakum dinukum waliyadin. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.